Hello, selamat datang di channel Sobat Senja. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang diangkat dari anime dan manga Jepang yang berjudul Inisial D, yang menceritakan Takumi, remaja pengantar tahu, selalu membantu menjalankan usaha ayahnya. Diam-diam pembalap terkenal melihat bakatnya. Akankah Takumi meninggalkan bisnis usaha ayahnya dan bergabung dengan mereka? Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan mobil tua sedang menuruni pegunungan Akina. Tampaknya seorang pria mengemudikannya. Ternyata pria itu sedang mengantarkan tahu milik ayahnya. Pria itu pun bernama Takumi Fujiwara. Akhirnya Takumi pun pulang. Ia melihat ayahnya masih tertidur dengan keadaan mabuk berat. Takumi mencoba memindahkannya, namun ia tidak sengaja membuat ayahnya terjatuh hingga kepalanya berdarah. Lalu ayahnya meminta Takumi untuk menggantikan celana dalamnya. Keesokan paginya, ayahnya bangun. Ia pun marah karena celana dalamnya diganti. Sedangkan Takumi, ia akan pergi ke sekolah dan bertemu dengan temannya yang bernama Itsuki Tachibana. Dan Itsuki mengajari Takumi tentang menjadi seorang pembalap. Itsuki pun tidak mengetahui Takumi adalah pembalap handal. Itsuki mengajak Takumi untuk masuk ke timnya. Tak lama kemudian, Takumi dan temannya bertemu dengan seorang perempuan. Ia bernama Natsuki. Akhirnya, Takumi pun pergi untuk bekerja di SPBU milik ayahnya Itsuki yang bernama Eneos. Itsuki adalah seorang anak yang manja dan selalu melawan kepada ayahnya. Tak lama kemudian datanglah seorang pria dengan membawa mobil balapnya. Ia bernama Takeshi Nakazato. Lalu Takeshi menanyakan keberadaan pembalap handal Gunung Akina. Lalu Takumi pun menjawab ia tidak tahu. Akan tetapi Itsuki ia mengaku sebagai pembalap Gunung Akina. Dan Takeshi adalah tim Nike dari Miyogi. Dan Takeshi akan menunggunya di Gunung Akina malam ini. Itsuki mengajak Takumi ke Gunung Akina. Malam pun tiba. Takeshi pun berbicara dengan pembalap lainnya yaitu Ryosuke dari tim Nike. Ryo dan Takeshi melihat Itsuki dan Takumi datang. Takumi berbicara kepada Itsuki, ia harus pulang jam 3. Dengan sombongnya, Itsuki langsung mengajak Takeshi balapan. Balapan pun dimulai. Itsuki ia berbuat curang. Karena masih amatir, Itsuki menabrak pembatas jalan. Akhirnya, Itsuki pun mengantarkan Takumi pulang. Takumi pun langsung muntah-muntah ketika keluar dari mobil Itsuki. Shin pun berpindah, Takeshi mengajak Ryo untuk balapan. Akan tetapi, menurut Ryo, Takeshi masih belum mulus ketika di tikungan. Meskipun Takeshi menggunakan GTR, mobilnya akan gampang tersalip di tikungan. Karena di Gunung Akina banyak sekali tikungan, bahwa Takeshi tidak akan berhasil melawan FC-nya, yang membuat Takeshi cemas. Ketika Takeshi mengemudi, datanglah mobil tua. Takeshi langsung menancapkan gas. Akan tetapi, Takeshi berhasil disalip di tikungan. Takeshi tidak mengetahui bahwa itu adalah Takumi, yang membuat Takeshi bengong. Karena mobil GTR-nya kalah dengan mobil tua. Sedangkan Itsuki, ia meminta kepada ayahnya untuk dibelikan mobil GTR. Tak lama kemudian datanglah Takeshi bahwa ia kalah oleh mobil AE86 tadi malam dan melihat tulisan toko tahu di mobilnya. Takeshi pun berpesan ia menunggunya di Gunung Akina Sabtu malam. Takeshi pun pergi.
Itsuki mencurigai Takumi, namun ayahnya berbicara bahwa ia mempunyai teman lama yaitu Bunta, yaitu ayahnya Takumi. Itsuki pun menghampiri Bunta, sedangkan Takumi ia bertemu dengan Natsuki. Natsuki dan Takumi pun berjalan mengelilingi danau, dan Natsuki memberikannya kue beras kesukaannya. Natsuki juga ia memberitahu bahwa ia sudah membeli pakaian renang yang sangat seksi. Tak lama kemudian, Takumi pun tersedak karena terlalu banyak memakan kue. Dan mereka berdua membuat sebuah janji untuk pergi ke pantai pada hari Minggu. Natsuki pun pergi. Malam harinya, ayahnya berbicara bahwa Takumi berhasil melawan GTR. Takumi pun ingin meminjam mobilnya di hari Minggu. Namun ayahnya tidak memberikannya. Tak lama kemudian, datanglah Yuichi, ayahnya Itsuki, mengajak Bunta untuk ke klub. Mereka berdua pun berpesta, mabuk, dan dikelilingi perempuan. Yuichi pun bertanya apakah Bunta mengalahkan GTR. Menurut Bunta itu bukannya, melainkan anaknya yaitu Takumi. Yang membuat Yuichi bengong karena Bunta sudah 5 tahun tidak mengirim tahu ke Gunung Akina bahwa Bunta mengajarkan Takumi pada saat umur 13 tahun. Bahwa setiap tahunnya, skill Takumi selalu naik, hanya membutuhkan 4,5 menit untuk mengitari Gunung Akina. Dan pernah pada suatu hari Takumi menghancurkan semua tahunya yang membuat ia selalu disiksa. Lalu ayahnya memberikannya sebuah gelas berisi air. Jangan sampai tumpah, apabila jatuh setetes pun, Takumi akan dihukum. Keesokan harinya, Takumi pun bekerja, akan tetapi ia selalu membayangkan baju seksi yang akan digunakan oleh Natsuki. Tak lama kemudian, datanglah Itsuki. Ia meminta untuk meminjamkan mobil ayahnya. Yuichi pun menelepon Bunta untuk menyuruh Takumi datang ke Gunung Akina. Tak lama kemudian, datanglah Ryo ke rumah Takumi bahwa Ryo ingin balapan dengan Bunta. Namun Bunta mengabaikan dan mengusirnya. Malam harinya, Takumi pulang. Ia melihat ayahnya sedang mabuk. Ayahnya menyuruh Takumi untuk pergi ke Gunung Akina malam ini. Dan jika menang melawan GTR, ayahnya akan mengizinkan mobilnya dipakai di hari Minggu dengan tangki terisi penuh. Akhirnya Takumi pun pergi. Shin pun berpindah kepada para pembalap. Mereka semua sedang menunggu Takumi. Datanglah Takumi yang membuat Takeshi, Ryo, Itsuki terpana. Dan Takumi berbicara bahwa ia juga pernah menang melawan Takeshi. Akhirnya balapan pun dimulai. Jika masalah kecepatan, GTR lebih cepat. Akan tetapi jika di tikungan, Takumi lebih cepat. Takumi balapan dengan sangat santai. Takumi hanya memiliki peluang di tikungan terakhir. Dan berhasil menikung Takeshi, dan Takumi pun menang, yang membuat Itsuki dan kawan-kawannya senang. Takumi pun pulang. Ia bertemu dengan Ryo. Ryo mengajaknya untuk balapan, namun Takumi menolaknya karena sang ayah yang menyuruhnya untuk balapan. Akhirnya Takumi pun sampai di rumah. Ia melihat ayahnya mabuk berat lagi. Ayahnya sangat bangga Takumi memenangkan balap. Keesokannya pada hari Minggu, Takumi dan Natsuki pun main di pantai. Natsuki tak sengaja membukakan handuknya dan melihat banyak bekas luka di badannya Takumi. Takumi pun memberitahunya bahwa itu adalah perbuatan ayahnya. Mereka berdua pun berfoto-foto dan bersenang-senang. Akhirnya mereka berdua pun pulang. Sesampainya di rumah Natsuki, Natsuki pun mencium Takumi dan pulang. Keesokan harinya, Takumi bekerja. Ia sedang jatuh cinta.
Lalu malam harinya Itsuki mengajak Takumi test drive dengan mobil barunya milik Itsuki yang sama dengan milik Takumi. Tak lama kemudian, dari belakang datanglah mobil Evo yang dikendarai oleh Seiji Iwaki dari tim Emperor. Seiji pun menghina bahwa itu adalah mobil sampah. Seiji hampir membuat Itsuki dan Takumi celaka. Karena emosi, Takumi yang menyetir mobilnya. Ia pun mengejar mobil Seiji. Takumi pun sambil mengajarkan Itsuki cara menjadi pembalap. Itsuki pun menangis karena ketakutan sampai Itsuki pingsan. Takumi pun berhasil membalaskan dendamnya, sehingga mobil yang digunakan Seiji menabrak pembatas jalan. Takumi pun pulang. Kali ini yang muntah adalah Itsuki. Keesokan harinya, Takumi diberitahu oleh ayahnya Itsuki bahwa yang semalam balap dengan Takumi adalah tim Emperor. Dia adalah seorang pembalap yang profesional. Sedangkan Itsuki, dia masih saja muntah-muntah. Akan tetapi, mobil milik Takumi rusak. Butuh 1 bulan untuk bagus kembali. Ketika masuk ke rumah, Takumi melihat Natsuki sedang membantu ayahnya. Karena Takumi sudah tidak memberikan kabar beberapa hari, Natsuki sudah berbicara bersama ayahnya Takumi beberapa hari ke belakang bahwa Takumi sangat ingin menjadi seorang pembalap. Bahwa balapan yang akan menjadi dunianya itu pun menurut pamannya Natsuki. Akan tetapi Natsuki tidak memberitahukan namanya. Malam harinya, Takumi pun berangkat ke Gunung Akina untuk mengirimkan tahu. Takumi bertemu dengan Ryo. Takumi bertanya kepada Ryo apakah perbaikan mesin mobil membutuhkan waktu 1 bulan. Menurut Ryo bisa memperbaiki mesin itu selama 6 bulan. Sudah pasti ayahnya handal memperbaiki mesin. Ryo pun mengajak balapan lagi. Lalu Takumi pun menyetujuinya 3 minggu lagi hari Sabtu. Takumi pun berangkat. Ia bertemu dengan Seiji dan Kiyoshi Sudo. Takumi tiba-tiba disalib dan terjadi balapan. Karena terlalu melewati batas sehingga mobilnya pun rusak. Tak lama kemudian, Ryo dan timnya pun datang. Begitu juga dengan timnya Emperor. Tim Emperor mengajak Ryo untuk balapan. Keesokan harinya, mobilnya pun sudah diderek. Takumi sangat sedih karena mobil yang selalu menemaninya rusak. Ryo menawari mobilnya untuk balapan, akan tetapi Takumi menolaknya. Takumi pun pulang. Ayahnya menawari kue keju yang diberikan Natsuki, bahwa Natsuki akan pulang ke rumah ibunya selama 2 minggu, yang menjadi Takumi tidak bersemangat setiap hari. Ayahnya melihat Takumi sering menyendiri, sehingga ayahnya memperbaiki mobilnya dengan mesin yang baru dengan kecepatan tinggi. Ketika Takumi sedang bekerja, ayahnya sudah memperbaiki mobilnya. Takumi pun berangkat ke Gunung Akina untuk berlatih. Keesokan harinya, ayahnya melatih Takumi dengan santai agar Takumi bisa menjadi pembalap profesional. Sedangkan Itsuki, ia sedang berkencan dengan Mia, yaitu salah satu karyawan ayahnya, dan mengajak Mia untuk pergi ke hotel cinta yang membuat Mia marah. Tak lama kemudian, keluar mobil dari hotel cinta yang di dalamnya terdapat Natsuki dan Om-Om. Itsuki pun langsung saja memberitahu Takumi bahwa Natsuki memasuki hotel cinta bersama pria lain, bahwa pacarnya adalah seorang pelacur. Akan tetapi, Takumi tidak menerima perkataan Itsuki, sehingga mereka berdua pun berkelahi dan dipisahkan oleh para pegawai. Takumi pun pergi dan mencoba menelepon Natsuki, namun tidak menjawabnya.
Tak lama kemudian, Itsuki pun menelepon dan meminta maaf kepada Takumi. Namun, Takumi pun mengabaikannya. Tak lama kemudian, datanglah Rio dan Takeshi bahwa ini adalah hari Sabtu. Mereka bertiga pun berangkat ke Gunung Akina. Di perjalanan, Takumi melihat Natsuki bersama pria lain. Takumi pun langsung saja mengejarnya. Namun, Natsuki berbelok. Takumi pun menelepon Natsuki dan Natsuki sudah membohongi Takumi bahwa ia sebenarnya tidak pergi ke rumah ibunya dan Takumi akan menemuinya setelah pulang balapan di Gunung Akina. Sedangkan Natsuki, ia menangis sudah menyesal membohongi Takumi. Malam harinya, semua pembalap Gunung Akina berkumpul dan menunggu kedatangan Takumi. Tak lama kemudian, Takumi pun datang. Ayahnya dan ayahnya Itsuki, termasuk kawan-kawannya datang. Tim Emperor selalu mengejek Takumi. Takumi berjanji ia akan mengalahkan semua pembalap Gunung Akina, meskipun lawannya profesional. Balapan dimulai. Takumi berada di posisi akhir. Tiba-tiba Rio memberikannya jalan untuk Takumi untuk bisa mengejar Kyoichi. Rio dan Takumi memanfaatkan parit untuk menyalip Kyoichi dan berhasil. Kali ini Takumi memimpin, sedangkan MC memberitahu bahwa ada mobil yang naik ke gunung. Akan tetapi Kyoichi mengabaikannya sehingga Kyoichi mengalami kecelakaan. Balapan pun tersisa Takumi dan Rio. Rio berhasil menyalip Takumi dan jarak finish pun 1 kilometer lagi. Takumi pun mengingat pesan ayahnya bahwa ia tidak boleh terpusat oleh kompetisi dan abaikan pembalap lainnya. Dan satu-satunya yang harus dikalahkan adalah dirinya sendiri. Dan di tikungan terakhir menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Karena di tikungan Rio melambat sehingga Takumi pun berhasil menyalipnya. Dan balapan pun dimenangkan oleh Takumi. Sesudah balapan, Rio akan membuat tim baru dan mengajak Takumi untuk bergabung. Dan Rio menginginkan Takumi ada di timnya. Takumi pun pergi untuk menemui Natsuki. Di kejauhan, Takumi melihat Natsuki dipeluk oleh seorang pria. Dan sekarang Takumi percaya dengan apa yang dibicarakan Itsuki. Takumi pun langsung saja pergi meninggalkan Natsuki. Natsuki pun menangis karena kesalahan dirinya sendiri. Begitu juga dengan Takumi. Takumi harus menerima kenyataan. Di akhir film, Takumi benar-benar galau dan meminta maaf pada Itsuki. Dan Takumi akan bergabung dengan Ryosuke. Dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini selalu berkembang. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Enjoy!